Diktator terkenal abad ke-21 memegang kekuasaan untuk membunuh semua warga Korea Utara dengan kekuatannya yang sangat besar. Kim dianggap tak tersentuh di negara ini, tapi itu sepenuhnya salah. Kim selalu takut dengan kekuatan yang mengelilinginya, termasuk seorang penyanyi wanita. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menceritakan semua rahasia yang disembunyikan Kim Jong-un. Kim Jong-un sangat tidak aman dengan seorang penyanyi wanita. Jadi siapa sebenarnya penyanyi itu, dan mengapa Kim begitu waspada terhadapnya? Hyun Song lahir 1977 adalah penyanyi, pemimpin band, dan politikus Korea Utara. Dia adalah pemimpin Moranbong Band dan orkestra Samjiyon. Dia sebelumnya adalah vokalis utama sebuah grup musik pop terkenal di Korea Utara pada akhir tahun 1980 dan 1990. Hyun menghilang dari pandangan publik pada tahun 2006. Menurut laporan di media Jepang, dia menikah dengan seorang perwira militer Korea Utara dan memiliki seorang anak. Hyun dilaporkan mengenal Kim Jong-un sejak mereka berdua masih remaja, dan ayah Kim dilaporkan tidak menyetujui hubungan tersebut dan Kim serta Hyun memutuskan hubungan tersebut. Setelah kematian Kim Jong-il pada bulan Desember tahun 2011, Kim Jong-un diperkirakan telah melanjutkan hubungan tersebut, dan beredar desas-desus tentang keduanya berselingkuh hingga mempunyai anak telah beredar di kalangan elit Pyongyang. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2013, Hyun telah dieksekusi oleh regu tembak atas perintah Kim Jong-un bersama 11 pemain lainnya dengan senapan mesin. Kantor berita pemerintah Pyongyang membantah klaim bahwa penyanyi tersebut dieksekusi. Pada tanggal 16 Mei tahun 2014, Hyun muncul di televisi Korea Utara untuk berpartisipasi dalam pemilihan artis nasional. Namun, beberapa orang berteori bahwa pemerintah Korea Utara menggunakan video lama untuk membuatnya tampak seolah-olah dia masih hidup. Kim Yo Jong adalah wanita paling berkuasa di Korea Utara. Selama ini pemimpin keluarga Kim selalu laki-laki, namun wanita ini benar-benar berbeda. Kim Yo Jong diyakini berusia setidaknya 33 tahun, adalah pejabat senior dan dianggap sebagai tokoh politik yang kuat dan berkuasa di Korea Utara. Dia terus-menerus muncul di samping Presiden Kim Jong-un, dan memenangkan banyak pertemuan tingkat tinggi termasuk KTT Majelis Nasional. Kim Yo Jong adalah satu-satunya penasihat pemimpin Korea Utara yang paling dipercaya Kim Jong-un, bahkan harus melalui saudara perempuannya sebelum mengambil keputusan negaranya. Kesetiaan Kim Yo Jong kepada saudara laki-lakinya dapat dimengerti karena sebagaimana disebutkan, bahwa dia adalah saudara perempuan kandung Kim Jong-un dari ayah dan ibu yang sama. Namun Kim Jong-un tidak pernah mengungkapkan identitas Kim Yo Jong. Tidak seorang pun di Korea Utara yang mengetahui bahwa dia adalah saudara perempuan pemimpin Kim. Siapapun yang melihat foto Kim Jong-un akan merasakan satu hal yang luar biasa, yaitu Kim Jong-un sangat gemuk. Dengan tinggi badan standar, berat badan Kim mencapai 136 kilo, dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan berat badan. Tubuh Kim menjadi seperti itu karena Kim tidak bisa mengendalikan mulutnya. Kim kecanduan keju Swiss, anggur Prancis, daging sapi Kobe, sushi, coklat, dan rokok. Koki Jepang Kenji Jimoto pernah menyajikan wine, dan ia menceritakan bahwa Kim dan keluarganya dapat minum 2 botol wine setiap kali makan, dan merokok 2-3 bungkus rokok per hari. Di Korea Utara di mana Kim adalah Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Setelah menjadi pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un segera melakukan pembersihan dengan membantai pamannya secara brutal. Pada awal tahun 2014, paman Kim Jong-un, Yang Song-taek, dijatuhi hukuman mati oleh Kim. Hukuman itu dijatuhkan karena sang paman dituding sedang membentuk fraksi baru yang dapat menggulingkan pemerintahan. Selain itu, Yang juga pernah diisukan terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan. Dalam eksekusi matinya itu, Kim memutuskan untuk menggunakan cara yang sadis. Ia menggunakan 120 ekor anjing lapar untuk menggigiti pamannya yang sudah terikat tak berdaya itu. Disaksikan oleh lebih 300 orang pejabat korut lainnya, eksekusi mati itu berlangsung selama 1 jam. Putri Kim Jong-un muncul terus-menerus sejak pertama kali pada bulan November tahun 2022 bersama ayahnya dalam acara besar maupun kecil di Korea Utara. Selama ini keberadaan putrinya ini dirahasiakan. Lalu mengapa Kim membiarkan putrinya, seorang anak yang lemah, terus-menerus muncul dan menjadi fokus perhatian dunia?
Acara yang dihadiri oleh putri pemimpin Korea Utara itu yang sebagian besar berhubungan dengan militer, termasuk parade militer pada bulan Februari tahun 2023, dan inspeksi fasilitas yang mempersiapkan peluncuran satelit mata-mata pertama negara itu. Kehadiran putri Tuan Kim memunculkan rumor, bahwa kemungkinan Kim Joo-ae akan menjadi penerus ayahnya, tetapi mungkinkah hal ini dapat terjadi, mengingat masyarakat Korea Utara relatif patriarki dan lebih menghargai laki-laki. Di antara ketiga anak pemimpin negara Korea Utara, terdapat satu anak laki-laki, tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa anak laki-laki Kim Jong-un tidak kompeten, dan tidak bisa menggantikan ayahnya, sehingga terpaksa Kim Jong-un mendidik putri sulungnya untuk menggantikannya. Choi San-hui bukan wanita paling berkuasa di Korea Utara, tetapi wanita ini mungkin adalah orang yang paling harus diwaspadai oleh Kim Jong-un. Choi San-hui adalah Menteri Luar Negeri Korea Utara. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pertama, ia diangkat menjadi menteri pada tanggal 11 Juni tahun 2022, menjadi wanita pertama yang memegang posisi tersebut, dan merupakan salah satu dari sedikit wanita Korea Utara yang memegang jabatan tingkat tinggi. Choi adalah penerjemah berpengalaman, ajudan, peneliti, dan pejabat Kementerian Luar Negeri. Lancar berbahasa Inggris, menjadi penerjemah pada pembicaraan 6 pihak dan dialog Washington-Pyongyang. Di awal karirnya, Choi pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai kepala bagian dan wakil direktur. Sejak 2016 ia menjabat Wakil Direktur Jenderal Departemen Amerika Utara, diangkat menjadi Wakil Menteri Tetap pada tahun 2018 dengan portofolio Amerika Utara, dan menjadi Wakil Menteri pertama pada tahun berikutnya. Kim Jong-un selalu waspada dan takut diserang oleh Choi San-hui yang juga dikenal sebagai wanita kedua paling berkuasa di Korea Utara setelah Kim Jong-un dan saudari Kim Yo-jong. Pada tahun 2017 seluruh dunia dikejutkan ketika saudara laki-laki Kim Jong-un, Kim Jong-nam, dibunuh di Malaysia. Intelijen Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa setelah membunuh keluarga pamannya Yang Song, pemimpin Korea Utara secara langsung mengarahkan eksekusi saudaranya Kim Jong-nam. Kim Jong-nam 45 tahun dilaporkan dibunuh dengan jarum beracun di bandara Malaysia. Pelakunya disebut-sebut adalah dua wanita. Kim Jong-nam, putra tertua dari mantan diktator Korea Utara, Kim Jong-il, meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah sempat pingsan di bandara Kuala Lumpur. Sementara itu mengutip laporan televisi di Malaysia, pria yang dicap playboy itu diduga tewas diracun oleh dua pembunuh wanita. Istri Kim Jong-un dikatakan istri paling misterius di dunia. Semua informasi tentang Ri Sol-ju dihapus oleh Kim Jong-un sebelum keduanya menikah. Bahkan nama Ri Sol-ju adalah nama palsu yang dipilih Kim Jong-un untuk istrinya. Kenapa Kim harus melakukan itu? Sejauh ini ada informasi yang mengatakan, dia merupakan seorang penyanyi dan pemandu sorak sebelum menikah dengan Kim Jong-un. Tidak dapat disangkal bahwa ibu negara Korea Utara ini menarik perhatian seluruh dunia. Jika Anda pernah melihat video Kim Jong-un menghadiri konferensi atau bepergian ke negara lain, saya yakin yang membuat Anda terkesan bukanlah sikap Kim, tetapi tindakan pengawal yang mengelilingi Kim sejak dia keluar dari mobil, benar-benar menarik perhatian. Penjaga yang mengenakan rompi hitam dan dasi garis-garis biru putih akan segera membentuk formasi mengelilinginya. Tim pengawal yang melindungi Kim Jong-un dipilih dengan cermat, terlatih dengan baik dan membentuk lapisan keamanan yang ketat. Seorang pelarian asal Korea Utara yang merupakan bagian dari tim keamanan mengatakan, bahwa ada 6 lapisan keamanan yang berbeda yang melindungi pemimpin Korea Utara saat melakukan perjalanan untuk memeriksa unit militer, pabrik atau peternakan di negara tersebut. Ini adalah salah satu lapisan keamanan paling ketat di dunia, bahkan seekor semut pun tidak dapat melewatinya. Pengawal pemimpin negara Korea Utara juga harus memiliki prestasi atau memiliki bakat khusus dalam seni menembak dan perlindungan. Sebelum menjadi pelindung kepala negara, setiap pengawal diperiksa secara menyeluruh identitas pribadinya setidaknya 3 generasi riwayat keluarga. Setelah lolos babak seleksi, mereka harus melalui proses pelatihan yang ketat. Mereka dilatih serupa dengan pasukan khusus tentara Korea Utara. Mereka adalah senjata ampuh untuk kekuatan Kim, mereka dapat melakukan semua tugas termasuk membunuh kepala negara, tetapi tugas yang paling penting adalah melindungi Kim Jong-un. Kita dapat melihatnya di balik kedok yang sempurna, pembunuhan brutal, penyembunyian identitas hanyalah sebagian kecil dari sudut tersembunyi di belakang Kim Jong-un. Apa pendapat Anda tentang orang nomor 1 di Korea Utara ini? Tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah.
Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menyukai video ini, tekan tombol suka dan berlangganan.